Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat sore. Kalau kita kembali boleh beribadah tempat ini, itu semua karena Tuhan Yesus baik, amin. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan memuji bersorak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hati kami rindu untuk selalu memuji, bersorak bagi Engkau Tuhan. Sebab perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari persiapkan hati kami untuk kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menyenangkan hati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bisa bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebab ajaib perbuatan Tuhan, amin. Sama-sama katakan firman-Mu, firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu di hidupku.
kebesaran-Mu tetap selamanya. Mari sekali lagi katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia ajaib Bapak Ibu Saudara, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami gak mampu berjalan sendirian ya Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Jesus. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Engkau tinggal. Kau di hatiku. Mari bersama-sama katakan, Kau di pikiranku, dan bawa kami ya Tuhan terus mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Kami perlu, ku perlu Kau Tuhan. Di hidupku hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan.
sama-sama naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kau di hati, izinkan Tuhan yang menjamah setiap kita. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat ya Yesus. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku ya Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan selamanya di hidupku, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Hanya Engkau Tuhan selamanya yang ku perlu. Biar musik naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Beberapa minggu yang lalu ketika saya beribadah di tempat ini, Tuhan ingatkan tentang sebuah kereta api Bapak Ibu Saudara. 2 minggu yang lalu ketika saya beribadah duduk di tengah, tiba-tiba Tuhan ingatkan bahwa sebuah kereta api tercepat, tercanggih sekalipun, ketika berada di luar treknya atau di relnya, gak akan berguna. Tiba-tiba seperti itu. Dan saya diingatkan bahwa sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, di luar Tuhan, hidup kita tidak akan pernah maksimal. Hidup kita tidak akan berguna. Seperti kereta api tadi Bapak Ibu Saudara. Lambat laun, kereta api tercanggih sekalipun akan menjadi besi yang tua, besi rongsokan ketika berada di luar relnya. Dan itu yang Tuhan ingatkan ketika Yohanes 15 ayat 5 berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kita gak mampu berbuat apa-apa. Itu firman Tuhan yang berkata. Dan demikian dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Di akhir tahun ini mari kita sama-sama terus kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Izinkan Tuhan menjamah setiap hati kita. Yang sakit dikuatkan, disembuhkan, yang lemah diberikan pengharapan kekuatan yang baru Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama naikkan pujian dari awal Bapak Ibu Saudara. Dengan segenap hatimu, engkau yang perlu Tuhan. Biar pujian ini menjadi jawaban bagi setiap hidupmu. Kau di hatiku ya Tuhan, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana? Mari sekali lagi katakan. Kau di hati kami ya Tuhan. Kau di hatiku Yesus. Kau di pikiranku, bawa kami Tuhan terus mendekat ya Yesus. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku, kami perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan selamanya. Di hidupku hanya Kau ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, satu-satunya Yesus yang
yang kami andalkan, yang kami harapkan ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari katakan sekali lagi dengan segenap hatimu. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan yang menjamah hatiku. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Ku perlu Kau Tuhan selamanya di hidupku. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau yang ku perlu Tuhan, yang ku andalkan. Haleluya Tuhan. Satu-satunya pengharapanku, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau yang ku andalkan. Oh, terima kasih Tuhan.
Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang kami perlukan terus. Kami ranting-ranting-Mu Tuhan, kami tak dapat jauh dari Engkau Tuhan Yesus. Terus tuntun setiap langkah kami. Dari hari demi hari, tahun demi tahun Tuhan. Kami terus mau berjalan bersama Tuhan Yesus di relnya Tuhan. Di tracknya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami akan melihat keberhasilan demi keberhasilan. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Siapkan hati kami Tuhan. Biar firman yang ditanam dalam hati kami menjadi terus benih yang bertumbuh dalam hidup kami ya Tuhan. Yang kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Baik, kita akan bersama-sama belajar kembali firman Tuhan. Kita masih dalam suasana Natal. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang penyembahan di Natal pertama. Masih ingat saudara-saudara? Ya. Dan kali ini mujizat di Natal pertama. Kita akan bersama-sama belajar. Dan saya berdoa firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan di akhir tahun 2021 yang kita tidak tahu tahun 2022 apa yang akan terjadi, kita tidak tahu saudara. Apakah ada hal yang baik ya ke depan atau ada hal yang buruk ke depan, ya kita sudah tidak tahu. Tapi yang pasti adalah bagaimana saya dan saudara dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi semua situasi ya, apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk setiap kehidupan saya dan saudara. Ya, itu sebabnya kita belajar mujizat di Natal pertama. Apa yang Alkitab katakan? Ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya mulai dengan sebuah statement ini. Dari mana? Lukas 1 ayat 37. Saudara bisa lihat mungkin Lukas pasal 1 ayat 37. Lukas pasal 1 ayat 37. Lukas pasal 1 ini peristiwa atau catatan-catatan tentang Natal ya saudara ya. Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 mengatakan, saudara-saudara, Lukas pasal 1 ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, ayatnya mengatakan begitu. Ceritanya tentang apa ini? Kok tiba-tiba ada kalimat yang mengatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil? Ternyata ya, ayat sebelumnya menceritakan tentang apa, saudara? Di Natal pertama, ya, yaitu seorang wanita lanjut usia dan mandul itu ternyata bisa mengandung. Ini mujizat, karena mujizat itu adalah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu namanya mujizat, simpel saja, saudara ya. Yang harusnya mustahil, tapi kemudian menjadi tidak mustahil, itu mujizat. Kenapa mujizat? Karena jelas ayat firman Tuhan mencatat ya, Lukas 1 ayat 7 mengatakan bahwa tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Keduanya itu maksudnya suaminya. Suaminya juga lanjut ya, Elisabet juga lanjut umurnya. Dan bukan hanya lanjut umurnya, tapi betul-betul bahwa Elisabet ini mandul. Mandul itu artinya dia tidak bisa punya anak. Tetapi menariknya Alkitab mencatat sebelum peristiwa kelahiran Yesus, ya ini dicatat di sana bahwa Elisabet ya yang mandul, tetapi dia tiba-tiba bisa mengandung. Dan kita tahu semua anak dari Elisabet siapa namanya, saudara? Yohanes ya, yang menyediakan atau membuka jalan bagi Yesus, ya Yohanes
itu adalah bukti dari mujizat. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya. Ini mujizat yang dicatat oleh Alkitab, ya, khususnya ini Lukas yang mencatat. Dimulai dari apa? Dimulai dari seorang wanita yang lanjut usia dan mandul dan bisa mengandung. Tetapi berikutnya, kita tahu semua, mujizat yang berikutnya adalah apa? Seorang perawan mengandung. Ini lebih luar biasa lagi, saudara ya. Ini betul-betul perawan yang tidak pernah bersetubuh ya dengan laki-laki, tapi dia mengandung. Ini juga mujizat. Ya, ayatnya mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, dan sesungguhnya engkau akan mengandung. Bagi Maria, ini sesuatu yang ya banyak hal yang dia rasakan, berkecamuk ya di dalam hatinya. Bagaimana dia seorang perawan tapi kemudian mengandung. Kalau orang belum menikah dan kemudian mengandung, itu gawat sekali, saudara. Khususnya dalam tradisi orang Yahudi, mati dia pasti dilempari batu, dirajam, saudara ya. Nah, itu sebabnya banyak hal, sebetulnya ada ketakutan sebetulnya ya, saudara. Tetapi menariknya Alkitab mencatat bahwa Maria mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan, terjadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Artinya Maria itu taat ya. Tetapi saya ingin menekankan bahwa ada mujizat yang terjadi, yaitu seorang perawan kemudian dia bisa mengandung. Kenapa? Karena benih yang ada di kandungannya itu adalah benih Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah siapa? Allah sendiri. Allah sendiri, Roh Allah sendiri. Tuhan memakai kandungan Maria itu ya sebagai alatnya, ya, bahwa Tuhan menjadi manusia itu sudah mudah sekali sebenarnya dimengerti bagi kita. Tapi ada orang-orang yang tidak mau percaya tetap bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi okelah, hari ini kita pelajari bersama-sama ya bahwa seorang perawan bisa mengandung itu adalah mujizat. Saya ingin menekankan kepada saudara sekalian bahwa Natal dan peristiwa yang terjadi di seputar Natal ya berbicara banyak tentang mujizat. Saudara percaya mujizat? Amin. Mujizat masih ada sampai sekarang? Amin. Amin. Ya. Tadi lagu worshipnya ya, ku perlu kau Tuhan menjamah hatiku ya. Kenapa? Karena kalau ada hal yang mustahil bagi kita, kalau Tuhan yang menjamah hidup kita, maka yang mustahil jadi tidak mustahil, saudara-saudara. Amin. Karena kalau pakai kekuatan kita, nggak bisa. Tapi kalau Tuhan bekerja melalui mujizatnya, maka itu akan terjadi, saudara-saudara. Nah, seorang perawan mengandung, seorang yang lanjut usia, mandul bahkan, ya, tapi bisa punya anak. Tapi sebetulnya ada mujizat yang terbesar, yang saya dan saudara harus paham ini, saudara. Kalaupun Anda tidak mengalami mujizat-mujizat yang lain, ya, tapi sebetulnya Anda sudah mengalami mujizat yang terbesar, yaitu ini namanya, seorang berdosa mengalami keselamatan hidup yang kekal. Itu adalah mujizat yang terbesar, saudara-saudara. Makanya ada lagu yang saya setuju, saudara, karya terbesar dalam hidupku. Saya setujunya mujizat terbesar dalam hidupku. Ada orang Kristen yang ingin mengalami mujizat. Tuhan, saya ingin mengalami mujizat. Ya, penyakitku disembuhkan. Apa kalau nggak sembuh, lalu apa yang terjadi, saudara? Tapi saya mengatakan sebetulnya ada mujizat yang terbesar yang Anda sudah alami. Yaitu apa? Keselamatan hidup yang kekal, saudara-saudara. Itu mujizat yang terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Saudara yang harusnya masuk neraka bisa pindah ke surga. Bayangkan, Anda neraka tapi pindah ke surga. Itu kalau bukan mujizat tidak mungkin, saudara. Mujizatnya apa, saudara? Mujizatnya ketika Anda hanya percaya saja. Hanya percaya. Tidak ada yang lain yang dituntut oleh Tuhan.
bukan perbuatanmu, bukan saudara. Bukan, Tuhan tidak pernah menuntut perbuatan kita, oh kamu harus baik ya. Saudara, kalau Anda baik itu karena Anda tahu Anda sudah mengalami anugerah keselamatan dan Anda hidup dalam kebenaran, Anda hidup benar itu karena hasil dari apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Anda merasa bersyukur, ya. Tapi bukan Tuhan menuntut kita supaya apa? Kalau kamu mau menerima keselamatan, kamu harus baik dan seterusnya. Tidak, simpel sekali. Ketika percaya, ya, inilah mujizat terbesar melalui dalam peristiwa Natal. Kenapa? Karena Yesus datang, saudara-saudara, tujuannya jelas, yaitu apa? Untuk menebus saya dan saudara. Jelas sekali, itu mujizat yang terbesar. Natal itu berbicara tentang penebusan. Dia adalah Yesus namanya. Tahu Yesus? Yesus artinya apa? Yehosua. Tahu artinya Yehosua, saudara? Itu dari dua kata, ya kan? Yang satunya adalah Jehovah, ya. Yang satunya dalam kata Ibrani yang artinya adalah menyelamatkan. Yang satunya Allah, Yahweh itu Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan. Jadi Yesus itu artinya Tuhan yang menyelamatkan. Yehosua, Yesus itu artinya Tuhan yang menyelamatkan. Atau dalam bahasa Ibrani, Jehovah, Jehuah yang menyelamatkan, saudara-saudara. Jadi kalau tanya Yesus itu siapa? Yesus ya Jehovah yang mereka sembah sebetulnya, tapi mereka sampai sekarang nggak percaya ya, orang Yahudi nggak percaya. Ya, namanya Yesus, Yahweh yang menyelamatkan, ya, Tuhan yang menyelamatkan. Nah, saudara, itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, ini mujizat yang terbesar. Natal itu ketika Yesus lahir, namanya ya beri nama dia Yesus. Kenapa harus Yesus? Kok tidak Sastro atau Kemi, saudara-saudara? Kenapa, saudara? Karena jelas namanya itu menunjukkan misinya, saudara-saudara. Namanya itu menunjukkan bahwa tujuannya dia ada itu adalah itu, yaitu apa? Mau menyelamatkan saya dan saudara. Yesus itu artinya Allah yang menyelamatkan. Sebenarnya Tuhan ya, Tuhan yang menyelamatkan. Dan ini adalah mujizat yang terbesar dalam peristiwa Natal, saudara. Itu sebabnya saya katakan, jangan jadi orang Kristen yang hanya merasa, aduh saya nggak ngalami mujizat pastor, ya penyakitku nggak disembuhkan. Kalau hanya penyakit disembuhkan, ya itu dibandingkan dengan kalau kamu yang harusnya masuk neraka kemudian kamu diselamatkan, ya dapat keselamatan hidup yang kekal itu nggak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan itu, saudara. Seringkali orang cenderung apa? Justru mengejarnya yang seperti itu. Tidak salah, tidak, saudara. Cuma seringkali akhirnya membuat orang kemudian apa, saudara? Kalau nggak dapat mujizat-mujizat seperti itu, lalu apa? Aduh, ngapain ya ikut Tuhan Yesus? Toh saya nggak ngalami mujizat, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, ya, saya mau katakan kepada saudara, justru dalam peristiwa Natal, hal yang terbesar, mujizat yang terbesar yang Tuhan mau tunjukkan adalah, ya, saudara dan saya ini orang berdosa. Ada yang berani di sini yang bilang bahwa saudara tidak berdosa? Saya yang di sini, saudara, mengaku duluan, saya orang berdosa, Tuhan. Gak ada yang sempurna. Tapi ketika Natal itu, saudara, terjadi, Yesus lahir. Saya yang berdosa, tiba-tiba bisa pindah ke surga. Gara-gara apa? Gara-gara saya ditebus. Kalau saya percaya, simpel sekali, saudara. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan amin, saudara. Selalu ditulisnya itu orang yang percaya. Orang Kristen disebut sebagai orang percaya. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya lebih setuju bahwa kita disebut orang percaya, ya. Kristen itu pengikut Kristus. Oke, bagus, saudara. Tapi saya lebih setuju bahwa kita adalah orang percaya. Orang percaya itu artinya apa? Orang yang, ya saudara, yang apa, saudara? Bagiannya adalah percaya. Itu, saudara. Udah nggak macam-macam. Saya selalu mengatakan mujizat itu, ya, mujizat itu terjadinya dari dua sisi, bukan hanya satu sisi, saudara. Ya, kalau kita percaya, ya Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia melakukan apa yang kita percayai, begitu, saudara. Simple. Lihat di dalam Alkitab, selalu ada dua sisi yang terjadi, saudara. Karena apa? Tuhan tuh ingin supaya kita percaya. Lukas 1:45, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah bagi saudara-saudara, ya,
Oke, yang hari ini mengatakan Tuhan, aku butuh mujizat-Mu. Aku butuh Tuhan. Mujizat. Kalau Natal, ya begitu banyak mujizat di dalam peristiwa Natal. Tuhan, aku mau Tuhan, aku mengalami mujizat. Oke, Tuhan ingin supaya apa? Supaya Anda percaya, itu saja saudara. Percaya. Saya kan sering mengatakan ya saudara ya, lagu yang saya senang sekali saudara, ya adalah lagu Hatiku Percaya. Ya saudara, lagu Hatiku Percaya itu saudara, refrennya cuma bilangnya hatiku percaya saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Gak ada yang lain. Kata-katanya cuma hatiku percaya. Karena itu bagian kita, saudara. Bagian kita tuh ya percaya, saudara. Sudah titik. Orang Kristen itu hidup oleh iman. Ya percaya itu artinya, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Oke, ya. Saudara menghadapi tantangan apapun. Tuhan cuma mau bilang, kamu percaya saja gitu, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kalau saudara menjadi ada di bagian ini, bahwa saudara adalah orang yang percaya, maka tidak ada yang mustahil. Ternyata tidak ada yang mustahil bukan hanya untuk Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tadi dikatakan di awal. Yes. Tetapi Alkitab juga mengatakan ternyata tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya, saudara. Ini masalahnya, saudara. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau saudara percaya, sekali lagi, saudara, peristiwa Natal itu membuat iman kita menjadi kuat, saudara, bahwa yes, Tuhan itu melakukan mujizat demi mujizat yang begitu luar biasa. Bahkan mujizat yang terbesar Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita orang yang percaya, ternyata tidak ada yang mustahil. Ya, sekali lagi kalau kita percaya. Ini ayatnya jelas mengatakan ini saudara. Ya. Nah, oke, selanjutnya. Ya, jadi ini yang saya mau tekankan kepada saudara. Satu kata yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan adalah percaya. Kalaupun Anda mengalami masalah yang berat bagaimanapun juga, yang menentukan itu Anda sendiri. Yaitu apa? Kalau Anda punya keputusan, Tuhan aku tahu walaupun aku mengalami seperti ini, ya aku mengalami situasi seperti ini, tapi aku tetap percaya. Nah saudara, kalau lagu yang tadi yang hatiku percaya itu saudara, di depannya kan kata-katanya bagus ya saudara ya. Saat ku tak melihat jalanmu. Ya, bukan kita nggak melihat jalannya Tuhan, bukan saudara. Tuhan tuh selalu jalannya jelas saudara. Kadang-kadang orang kalau lagi ngalami masalah, jalannya Tuhan itu nggak kelihatan saudara. Karena apa? Karena masalah pusat perhatian kita. Yang membuat jalannya Tuhan tidak kelihatan itu karena pusat perhatian kita itu kepada masalah. Tapi kalau kita pusat perhatiannya kepada Tuhan, jalannya Tuhan itu pasti akan kelihatan, saudara. Katakan amin, saudara. Saya kan pernah mengatakan itu dalam ilustrasi, saudara ya. Kalau pusat perhatiannya salah, ya pasti kuasa Tuhan yang besar tidak kelihatan pasti, saudara. Karena pusat perhatiannya itu kepada apa? Kepada masalah. Coba alihkan. Alihkan. Orang yang berdoa itu orang yang percaya artinya. Ketika berdoa itu pusat perhatiannya pindah dari masalah, pindah kepada kuasa Tuhan yang besar, kepada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Itu sebabnya saudara, kata percaya ini menjadi hal yang penting. Pertanyaannya sederhana, Natal tahun 2021 ini atau di akhir tahun ini, apakah Anda sedang punya masalah? Pastor, kalau saya ditanya masalah, pasti saya punya masalah, Pastor. Tidak ada yang tidak punya masalah. Kalau Anda punya masalah itu hal yang biasa, saudara-saudara.
hal yang biasa. Justru kalau Anda, saudara, hidup masalah itu ya akan ada terus gitu saudara. Nggak usah bingung ya, nggak usah takut saudara dengan hal itu. Kan hanya ada beberapa kelompok orang nih ceritanya saudara. Yaitu apa? Orang yang sedang akan masuk dalam masalah, orang yang ada dalam masalah, dan orang yang sudah keluar dari masalah. Hanya itu saja. Nanti lagi kalau dia sudah bisa menyelesaikan masalah itu, ada masalah yang lain, dia menjadi orang yang akan masuk dalam masalah yang baru. Kemudian dia ada di masalah itu dan kemudian dia bisa melewati masalah itu aja gitu. Cuma masalahnya adalah jangan sampai kita menjadi orang yang ketika kita masuk dalam masalah, lalu kita putar-putar di masalah itu terus saudara. Kenapa saudara? Karena nggak bisa lewat-lewat ini saudaranya, masalahnya saudara. Dia muter di situ terus, di masalah itu terus. Sehingga merasa bebannya, aduh berat pastor, berat nih bebannya gitu ya. Kenapa? Karena hanya di situ. Padahal Tuhan mau ya, kalau kita sudah sedang ada dalam masalah, ayo belajar untuk percaya ya. Jadi artinya apa? Artinya saya dan saudara ya, ayo kalau kita mengatakan aku percaya ya saudara, ya sudah apapun yang terjadi saudara, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Mujizat terbesar yaitu keselamatan. Mujizat terbesar yaitu keselamatan. Oke, saya ingin mengatakan begini saudara. Bisa saja penyakitmu tidak disembuhkan. Bisa saja. Engkau minta mujizat tapi tidak terjadi. Banyak saudara yang seperti itu mengalami. Bisa saja ketika engkau ya sedang menghadapi pergumulan yang lain, misalnya dalam pekerjaanmu atau dalam keluargamu, ya engkau minta mujizat tapi engkau tidak mengalami. Bisa saja, bisa saudara. Lalu sebagai orang percaya kita harus bersikap bagaimana kalau itu terjadi saudara. Nah melalui firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saya ingin katakan kepada saudara bahwa saudara masih tetap bisa bersyukur. Karena apa? Karena sesungguhnya ada hal yang jauh lebih penting daripada penyakitmu disembuhkan. Lebih penting daripada uangmu ditambah sama Tuhan. Lebih penting daripada segala sesuatu itu saudara, yaitu ketika apa? Yaitu ketika engkau mengalami keselamatan hidup yang kekal, saudara. Katakan amin, saudara. Kenapa, saudara? Karena keselamatan hidup yang kekal itu membuat saudara yang harusnya binasa menjadi tidak binasa. Engkau yang harusnya masuk neraka, tapi sebaliknya engkau pindah ke surga, saudara. Oke, sebelum Anda pulang, hari ini Anda percayai apa? Terhadap bisnismu, terhadap keluargamu, Anda mempercayai apa? Pastor, saya percaya bahwa bisnis saya akan diberkati oleh Tuhan. Jangan takut saudara, tidak salah, tidak ada yang salah saudara ketika kita ingin supaya bisnis kita diberkati. Karena Tuhan itu Allah yang ingin memberkati saudara. Anda berpikir tentang apa nih hari ini saudara? Keluarga, Tuhan, aku ingin keluargaku mengalami terobosan Tuhan. Ada masalah dalam keluarga? Ada di antara saudara yang hari ini mengatakan, Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakku Tuhan. Aku ingin supaya anak-anakku mengalami mujizat dari Tuhan. Oke. Setiap kita hari ini, kita bisa datang kepada Tuhan dan mempercayai sesuatu. Apa yang kita percayai, saudara? Firman Tuhan mengatakan, orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Begitu saudara. Itu yang kita percayai misalnya. Oke.
Mari kita praktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena ternyata bukan hanya bagi Tuhan yang tidak mustahil, tapi bagi orang percaya juga tidak mustahil. Karena kita mempercayai. Karena kita percaya. Karena percaya kita dasarnya benar. Ya, dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah Tuhan yang sanggup melakukan yang mustahil jadi tidak mustahil. Kita percayanya itu alignment gitu saudara ya. Cocok begitu loh saudara. Nah itu sebabnya hari ini jangan takut untuk mempercayai sesuatu. Tuhan, aku ingin gajiku bertambah Tuhan. Wah kalau ngomong gajiku aminnya kenceng ya saudara ya. Tuhan, aku ingin supaya kehidupan pribadi ngalami mujizat. Yaitu apa? Diubahkan dari ikatan-ikatan yang Tuhan tidak senang. Dari belenggu-belenggu yang Tuhan tidak mau. Amin. Karena seringkali orang ketika ada dalam ikatan, doanya sudah siang malam tapi nggak terjadi saudara. Oke, jangan-jangan saudara sedang butuh mujizat. Oke, doakan. Tuhan, aku mau supaya hidupku diubahkan. Aku butuh mujizat Tuhan, oke. Hari ini jangan takut untuk mempercayai. Tadi kan lagunya yang kita nyanyikan bersama-sama worshipnya tadi dengan Pak Andi tadi ya. Ku perlu kau Tuhan. Ya. Hari ini kalau engkau perlu Tuhan, perlu mujizatnya, percayai sesuatu, Tuhan akan melakukan bagiannya, saudara. Anda percaya dan Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu melakukan yang Anda percayai. Karena dasarnya adalah Dia, begitu saudara. Anda percayanya kepada Tuhan, gitu loh saudara. Ya, Anda mengatakan begini, Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan bisnisku, Tuhan. Nah, dasarnya adalah Tuhan yang sanggup. Maka Tuhan akan mengambil bagiannya, yaitu apa? Melakukan apa yang engkau percayai, saudara. Hari ini, apapun yang engkau percayai, Tuhan, aku masih jomblo Tuhan hari ini Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti akan kirimkan orang. Sebetulnya kalau itu nggak butuh mujizat saudara ya. Itu butuhnya pendekatan gitu loh saudara. Oh tapi pastor saya ini malu. Oke, supaya diubahkan jadi tidak pemalu misalnya. Butuh mujizat, oke lah doakan. Minta Tuhan, aku percaya engkau bisa mengubahkan yang pemalu jadi tidak pemalu. Nggak ada masalah dengan itu saudara. Tapi yang pasti intinya adalah kita ini orang percaya. Natal itu bicara tentang mujizat. Ya, Tuhan datang langsung dia menunjukkan mujizat demi mujizat. Bahkan mujizat terbesar dia lakukan. Itu sebabnya jangan takut untuk mempercayai sesuatu hari ini. Percayai. Imanmu, percaya kepada Tuhan. Yakin. Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudara kita berdiri bersama-sama. Kita panggil berdiri bersama-sama. Haleluya. Hari ini kita mau mempercayai Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi firman Tuhan mengatakan sebab tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya. Dan itu saudara dan saya. Cari wajah Tuhan. Dan katakan malam hari ini bersama-sama mari katakan kepada Tuhan. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Amin. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Ya Tuhan. Oh yes. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya
kami Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Yes, amin. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Katakan, ku perlu Kau Tuhan menjamah hati. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Yes, God. Ku percaya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Benar, malam hari ini saudara, betulkah engkau perlu Tuhan? Kalau engkau perlu Tuhan, datang kepada Dia dan katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti hatiku. Engkau mengerti sedalam-dalamnya hati kita, saudara. Bahkan engkau hari ini sedang mempercayai apa? Apa yang ada di hatimu? Engkau sedang mempercayai mujizat apa? Tuhan, aku percaya Engkau sanggup mengubahkan hidupku. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup memulihkan keluargaku. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup memulihkan bahkan pekerjaanku. Apapun yang ada di hatimu hari ini, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Dan kalau kita percaya seperti apa yang firman Tuhan katakan, sebab bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil, kata firman Tuhan. Bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi orang yang percaya pun tidak ada hal yang mustahil. Kalau kita percaya, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Menyelesaikan, menggenapkan apa yang kau percayai hari ini, saudara. Itu sebabnya ketika engkau menyanyi lagu ini, nyanyikan dengan hati yang betul-betul engkau butuh Tuhan, engkau perlu Tuhan, engkau percaya kepada Dia. Nyatakan sepenuhnya dari hatimu, betul-betul mengatakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya, aku yakin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup melakukannya. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagi kami orang yang percaya, haleluya. Oh, ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan yang hidupku, ya Tuhan. Yes, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Yang benar-benar rindu mengalami mujizat Tuhan, katakan, ku perlu Kau Tuhan. Udah Bapak syakadara Bapak, Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah umat. Ada di antara kami umat-Mu Tuhan, membutuhkan Engkau saat ini Tuhan. Ya, kami mempercayai Engkau Tuhan. Yes, haleluya. Dengan iman katakan, dengan iman, hanya Engkau Tuhan
Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya Engkau. Katakan hanya Engkau Tuhan, kami percaya. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya. Yes God, ku percaya kepada hanya Engkau yang ku perlu Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami perkatakan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk mujizat terbesar yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Natal yang boleh menjadi mujizat yang terbesar. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Dan kami boleh mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Neraka menjadi surga ya Tuhan. Itu anugerah. Dan itu mujizat yang terbesar yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun jika di antara kami Tuhan, ada di antara kami yang betul-betul memerlukan Engkau, kami juga percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Tuhan, apapun yang sedang mereka harapkan hari ini, apapun yang sedang mereka doakan hari ini, ketika mereka butuh mujizat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakannya kepada setiap umat-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senang Tuhan untuk menyatakan Tuhan kuasa, mujizat terjadi Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Kami percaya karena Engkau Bapa yang baik ya Tuhan. Itu sebabnya kami perkatakan apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan, bahkan di akhir tahun ini Tuhan, Engkau yang paling tahu. Seperti lagu yang kami nyanyikan, hanya Engkau yang paling mengerti ya Tuhan. Engkau yang tahu hati kami, Engkau yang mengerti hidup kami Tuhan. Apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan ya Tuhan. Dan kami berkatakan mujizat-Mu akan dinyatakan ya Tuhan. Katakan bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami percayai di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berkatakan terjadi Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami mengakhiri tahun ini ya Tuhan. Kami boleh melangkah ke depan dengan penuh keberanian. Karena kami punya Tuhan yang sanggup melakukan yang mustahil jadi tidak mustahil. Terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Jadilah orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah takut tahun-tahun kering sekalipun. Karena apapun yang diperbuat oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil dalam kehidupan. Firman Tuhan mengatakan engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Firman Tuhan berkata bahwa Bapamu yang di sorga itu mengerti bahwa engkau juga memerlukan kebutuhan-kebutuhan seperti yang bangsa-bangsa cari. Tapi firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala hormat, segala pujian, kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya. Yes. Raja